Berita aktual 20 Juli 2025. Pada 17 Juli 2025, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasikan bahwa Donald Trump, 79 tahun, didiagnosis mengalami chronic venous insufficiency atau CVI. Kondisi umum pada orang tua yang menyebabkan pembengkakan, terutama di bagian kaki, dan terkadang memunculkan memar pada tangan karena aspirin dan aktivitas seperti bersalaman. Trump menjalani pemeriksaan menyeluruh termasuk USG, Doppler vena, dan ekokardiogram setelah terlihat pembengkakan pada pergelangan kaki dan memar di tangan. Hasilnya menunjukkan 106, kondisi vena ringan yang tidak serius, bukan DVT, gangguan jantung, atau penyakit sistemik. Memar pada tangan dijelaskan akibat aspirin dan seringnya bersalaman, bukan penyakit berbahaya. Diagnosa dan kondisi tersebut dianggap umum dan bisa dikendalikan dengan penanganan sederhana seperti kompresi atau elevasi kaki. Dengan demikian, meskipun muncul pembengkakan dan memar, keduanya berasal dari kondisi vena yang ringan dan umum, bukan indikasi masalah serius. White House menyatakan Trump tetap dalam excellent health dan pemeriksaan di bulan April juga menunjukkan hasil fisik dan kognitif yang baik. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia hari-hari ini kembali ramai dengan nama Donald Trump. Bukan karena pidatonya, bukan karena kampanyenya, tapi karena tubuhnya sendiri yang mulai melemah. Tangan dan kakinya dikabarkan membengkak, langkahnya menjadi lambat, geraknya tak sekuat dulu. Dan orang-orang pun mulai bicara. Ada yang menyindir, ada yang mencemooh, bahkan ada yang bersorak atas penderitaannya. Tetapi, di manakah belas kasih manusia? Apakah kita lupa bahwa Trump pun hanyalah manusia biasa seperti kita? Donald Trump pernah menjadi presiden negara adidaya. Ia berani memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Ia berani menyatakan bahwa Israel adalah tanah milik orang Yahudi. Ia menandatangani deklarasi besar demi membela umat Tuhan. Ia tidak sempurna, tetapi dalam sejarah ia berdiri di pihak Israel ketika banyak pemimpin dunia memilih untuk bersembunyi. Dan karena itu, musuh-musuhnya bermunculan. Dari Timur Tengah, dari dalam negerinya sendiri, bahkan dari media-media dunia, hingga muncul sayembara gelap. Kepala Trump dihargai miliaran karena ia membela Israel. Saudara, tidakkah itu mengerikan? Kini, ketika tangan dan kaki Trump mulai membengkak, ketika tubuhnya diserang kelemahan, kita menyaksikan manusia yang pernah berdiri kuat mulai ditundukkan oleh kelemahan fisik. Apakah ini kutuk? Apakah ini hukuman Tuhan? Tidak. Jangan cepat-cepat menghakimi. Alkitab mengajarkan kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Siapa di antara kita yang bisa berkata bahwa dirinya lebih baik dari Trump? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan mengalami hal serupa? Saudara, kita semua manusia, sama-sama daging dan darah, sama-sama bisa sakit, sama-sama bisa lemah, sama-sama bisa rebah di hadapan Tuhan. Trump bukan malaikat, tapi ia juga bukan iblis. Ia hanya manusia biasa yang mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dan keputusan itu membela Israel mendatangkan pujian dan kutukan sekaligus. Jadi stop menghakimi. Jangan biarkan kebencian terhadap Israel menjadikan hati kita buta terhadap kemanusiaan. Jangan sampai dukunganmu kepada Palestina membuat kamu membenci siapa saja yang membela Israel. Sebab kebencian akan menuntun kepada kutuk. Perhatikan ini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Jangan pernah berkata,
Biar Trump mati, biar dia hancur. Kalau lidahmu sudah mulai menyumpahi sesamamu hanya karena kamu membela Palestina, maka kamu telah melampaui batas. Bukankah Tuhan berkata, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Kejadian 12 ayat 3. Berhati-hatilah, jangan sampai kata-katamu kembali menghantam hidupmu sendiri. Jangan anggap diri lebih suci dari Trump. Jangan berpikir bahwa karena kita bukan politisi, maka kita lebih bersih. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, termasuk Trump, termasuk juga kita. Ada kalanya mereka yang dipakai Tuhan akan melalui jalan penderitaan. Musa pernah jadi pelarian, Daud pernah diburu, Yesus sendiri harus memikul salib. Trump mungkin sedang mengalami proses itu, bukan karena ia jahat, tapi karena tubuh daging memang fana. Saudara, ini bukan soal menyukai Trump atau tidak. Ini tentang prinsip. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang berdiri melawan Israel akan digoncang. Kalau Trump jatuh karena usia dan sakit, itu wajar. Tapi kalau manusia bersorak atas kejatuhannya, itu pertanda kebutaan rohani. Renungkan ini dalam hatimu. Jika hari ini engkau menertawakan Trump, apakah engkau sudah siap menghadapi hari di mana tubuhmu sendiri lemah? Jika hari ini engkau mencaci karena ia membela Israel, apakah engkau siap menanggung kutuk dari Tuhan? Saudara terkasih, Trump hanyalah manusia, sama seperti kita. Ia bisa salah, bisa lemah, bisa sakit. Tapi jangan pernah benci hanya karena ia berdiri bersama Israel. Berhenti menghakimi, karena firman Tuhan berkata, "Dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi." Matius 7 ayat 2. Dan bagi siapa yang memilih berdiri melawan rencana Allah atas Israel, jadi pilihlah dengan bijak. Jangan karena emosi kamu kehilangan arah. Jangan karena opini politik kamu kehilangan kasih. Jangan karena membenci Israel kamu kehilangan keselamatan. Saudara, lihatlah dunia hari ini. Lihatlah apa yang sedang terjadi. Manusia semakin berani mengutuk sesamanya. Kata-kata hujatan mengalir deras di media sosial, di mimbar-mimbar politik, bahkan dari mereka yang mengaku cinta damai. Jangan anggap dirimu lebih bersih, lebih benar, lebih kudus dari Donald Trump. Hanya karena kamu tidak sedang duduk di kursi panas dunia. Hari ini Trump sedang sakit, tangannya bengkak, kakinya bengkak, bahkan mungkin hatinya pun sedang remuk. Apakah itu alasan untuk tertawa, untuk menghina? Saudara, siapa di antara manusia yang tidak pernah sakit? Siapa yang kebal dari penderitaan? Siapa yang tidak punya hari kelam? Apakah karena dia membela Israel, maka engkau merasa berhak mengutuknya? Apakah karena dia tidak memihak Palestina, maka engkau merasa pantas menertawakannya? Hati-hati, jangan main api dengan lidahmu. Firman Tuhan tidak berubah. Ia berkata, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Dan jika Trump berdiri membela umat pilihan Tuhan, maka apakah engkau sedang melawan berkat Tuhan dengan mulutmu sendiri? Saudara, kita semua sama, debu tanah, nafas pinjaman. Hari ini engkau sehat, besok belum tentu. Hari ini engkau kuat, esok bisa saja engkau tersungkur. Maka jangan pernah berani mengutuk orang yang sedang jatuh, karena bisa jadi engkau akan jatuh lebih dalam. Jangan biarkan kebencian politik membunuh kasih Kristus dalam dirimu. Ingatlah, siapapun yang berdiri membela Israel bukan berarti suci, tetapi mereka berdiri di pihak rencana Tuhan. Dan siapa yang berdiri melawan Israel bukan berarti heroik, sebab bisa saja mereka sedang memusuhi Tuhan sendiri. Apakah engkau tahu isi hati Trump?
Apakah engkau tahu apa yang dia doakan di malam hari? Apakah engkau tahu betapa berat tekanan di pundaknya ketika dunia memburunya, menawarkan sayembara atas kepalanya, dan dia tetap berdiri untuk Israel? Jangan hakimi yang engkau tidak pahami. Saudara, jangan pernah anggap enteng ucapanmu. Jangan menjadi hakim bagi orang lain hanya karena kamu membela Palestina dan membenci Israel. Tuhan tidak melihat dari posisi politik, Dia melihat dari hati dan ketaatan. Hari ini Donald Trump mungkin terbaring dalam sakit, tapi jangan kira itu tanda kutuk. Jangan cepat menyimpulkan takdir seseorang berdasarkan sakit tubuhnya, sebab bisa saja sakit itu adalah ujian dari Tuhan untuk menyucikan orang yang Ia pakai. Maka tutuplah mulut dari kutukan, bukalah hati untuk belas kasihan, doakan, jangan cela, dukung, jangan hancurkan, sebab bisa jadi yang engkau hina hari ini adalah Allah Tuhan besok hari. Kiranya setiap kita rendah hati di hadapan Tuhan, bukan membela manusia karena politik, tetapi berdiri di pihak Tuhan yang memakai siapa saja, termasuk Donald Trump, untuk menggenapi rencana kekalnya atas Israel dan bangsa-bangsa. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, kita telah membahas panjang lebar soal Donald Trump, tentang bengkaknya tangan dan kakinya, tentang bagaimana dunia bersorak saat tubuhnya mulai lemah, tentang sayembara atas kepalanya karena ia berdiri di pihak Israel. Tapi hari ini, renungan ini bukan tentang politik, ini bukan soal Trump, ini bukan soal Palestina, ini bukan soal Israel semata, ini soal Anda, ini soal saya. Ini soal hati manusia yang sedang Tuhan uji. Perhatikan baik-baik, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Banyak orang hari ini menabur kutuk dengan ringan, lewat komentar sosial media, lewat hujatan di grup WhatsApp, lewat video, konten, cuitan, meme, bahkan di balik doa-doa palsu mereka. Mereka menyumpahi Trump, mereka mengutuki Israel, mereka mencela pemimpin yang sakit, mereka menari di atas penderitaan orang lain. Dan mereka pikir Tuhan sedang tidur. Oh tidak, saudara. Tuhan sedang mengamati. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta, dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Hari ini engkau harus memilih, berdiri di pihak Tuhan, walau tidak populer, atau berdiri di pihak dunia, walau terlihat heroik. Kebenaran tidak ditentukan oleh opini mayoritas. Kebenaran ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau engkau mencintai Palestina, doakan. Kalau engkau peduli pada Gaza, bersyafaatlah. Tapi jangan jadikan dukunganmu sebagai alasan membenci mereka yang berdiri bagi Israel. Karena saat lidahmu mulai menyumpahi orang yang dipakai Tuhan, engkau tidak hanya mengutuk manusia,
Engkau sedang mengajak Tuhan berperang melawan dirimu sendiri. Donald Trump memang manusia biasa. Ia punya cacat, punya dosa, punya keputusan yang kontroversial. Tetapi satu hal yang tidak bisa dihapus sejarah. Ia berdiri bagi Israel saat dunia menentangnya. Ia rela kehilangan reputasi demi Yerusalem. Ia diserang kiri kanan karena menandatangani deklarasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan hingga hari ini, ia belum mundur. Ia belum menyangkal. Saudara, jika seorang manusia sakit lalu dunia merayakannya karena keberpihakannya pada Israel, itu bukan kemenangan. Itu kegagalan nurani. Berhentilah menjadi hakim bagi dunia. Jadilah suara kasih Allah. Kita ini bukan hakim. Kita ini bukan Tuhan. Kita bukan malaikat yang turun membawa penghakiman. Kita hanyalah manusia biasa yang juga suatu hari akan mengalami sakit, tua, pikun, bengkak, tak berdaya, dan mati. Hari ini kita menertawakan Trump. Besok bisa jadi orang lain menertawakan kita di ICU. Jangan berani mengucapkan kutuk jika engkau sendiri belum tentu kuat menanggungnya. Karena firman Tuhan tidak berubah. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu kembali. Lukas 6 ayat 38. Saudaraku, dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia butuh lebih banyak orang yang takut akan Tuhan. Jangan cepat mengecam pemimpin. Jangan cepat menuduh pengkhianatan. Jangan bersorak karena orang lain jatuh. Karena saat lidahmu tidak lagi dijaga, hidupmu bisa ikut hancur. Bila hari ini Trump menderita, berdoalah. Bila ia salah, doakan pertobatannya. Bila ia benar, doakan perlindungannya. Tapi jangan pernah menjadi orang yang mengutuk atas nama kebencian. Karena ketika engkau mengutuk orang yang berdiri di pihak rencana Tuhan, kutuk itu bisa kembali padamu. Tuhan, ajari kami untuk rendah hati. Ajari kami untuk tidak cepat menghakimi. Ajari kami untuk tidak menjadi hakim atas hidup orang lain. Kami tidak mau menabur kutuk. Kami mau menjadi saluran berkat. Jika kami pernah bersorak atas penderitaan orang lain, ampuni kami. Jika kami pernah berkata buruk tentang Trump, tentang Israel, atau tentang siapapun yang engkau pakai, sucikan lidah kami, sucikan hati kami. Dan biarlah kami selalu ingat, yang berdiri bagi Israel akan engkau belah. Yang mengutuk Israel akan engkau goncangkan. Kami memilih berpihak kepada rencanamu. Walau tidak populer, walau dibenci, walau disalahpahami, kami memilih berdiri bagi kebenaran. Dalam nama Yesus, Sang Raja Damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu.
Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar
tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.